Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Melanjutkan kajian kita pada beberapa malam lalu, membaca kitab hadis yang berkaitan dengan fikih, agar kita bisa membahas dua sekaligus membahas hadis dan juga membahas fikih. Kita masih berada dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan taharah. Kali ini kita membahas hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza waqa'a, apabila terjatuh, az-zubabu, lalat. Ini ceritanya tentang lalat. Terjatuh fi syarabi ahadikum, di dalam minuman kalian. Minuman masuk lalat. Apakah lalat najis atau tidak? Maka kata Rasulullah, falyaghmishu, cemplungkan lalat itu ke dalam. Dia ngapung. Tak sepenuhnya lalat itu masuk, karena dia ngapung ke atas permukaan air. Maka caranya bagaimana? Cemplungkan sepenuhnya lalat itu ke dalam air. Summa liyanzi'hu, kemudian ambil lalat itu, kata Rasulullah, buang. Setelah dicemplungkan, buang. Airnya jangan dibuang. Mengapa? Fa inna, karena sesungguhnya, fi ahadi janaihi da', sayap lalat itu ada dua, yang sebelahnya ada mengandung racun. Wa fil akhari syifa, dan sebelah lalat, sebelah sayap lagi mengandung penawar racunnya. Tak tahu yang mana satu. Ada yang mengatakan bahawa yang racun itu sayap sebelah kirinya dan penawarnya sayap sebelah kanan. Tapi di dalam hadis ini tidak dijelaskan apakah racunnya sebelah kanan atau racunnya berada di sebelah kiri. Intinya hadis ini, kalau ada lalat masuk ke dalam air, ke dalam gelas, jangan dibuang airnya. Mubazir, maka caranya adalah cemplungkanlah lalat itu ke dalam-dalam, lalu ambil lalat itu dan dibuang. InsyaAllah air itu sudah steril. Kalau ada racunnya sudah steril, jadi ada penawarnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa hubungannya dengan bab taharah? Lalat adalah binatang yang tidak ada darah mengalirnya. Di dalam fikih, lalat ini bukanlah najis, sehingga kalau dia masuk ke dalam ember kita, wuduk kita, maka lalat itu, air itu tetap suci. Beda kalau yang masuk adalah cicak mati. Lalat masuk ke dalam ember, tidaklah ember itu bernajis. Kategori lalat ini disamakan dengan binatang lain yang tidak ada mengalir darahnya, seperti semut, seperti nyamuk, hinggap masuk ke dalam air ember kita,
maka ember itu tidak bernajis, bisa digunakan untuk mandi wajib, bisa digunakan untuk berwudu. Nah, jadi kita samakanlah apa saja binatang yang tidak ada mengalir darahnya. Semut tidak ada darahnya. Apalagi binatang yang tidak ada darahnya. Nyamuk tidak ada darahnya. Lipas tidak ada darahnya. Nah, binatang-binatang yang tidak ada darah yang mengalir, maka binatang itu tidak najis. Nah, itu inti daripada hadis ini jika dikaitkan dengan masalah fikih. Satu ada masalah adab di situ, yang kedua ada masalah fikih. Wallahu a'lam. Itu hadis yang kelima. Ada yang diskusi silakan, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ini tiba-tiba pula flu. Jadi nyamuk Ustaz, dia pun menghisap darah. Jadi apakah tidak mengandung darah? Nyamuk itu dia tidak ada darah asli, yang ada darah orang. Dirinya nyamuk itu tidak ada darah mengalirnya. Ketika dia menghisap darah orang, dia punya kantong darah sendiri. Kalau banyak darah itu jadi najis kalau jumlahnya banyak, kalau sedikit dimaafkan. Jadi kita lagi sholat, pukul karena rasa gatal, kita pukul, rupanya yang gatal itu adalah gigitan nyamuk. Pecahlah nyamuk itu ke pukulan kita, kena ke badan kita. Kalau jumlahnya sangat sedikit, dia ma'fu anhu. Ada najis-najis yang ma'fu anhu, dimaafkan. Sama seperti jerawat, kita garuk dalam solat, tiba-tiba tangan kita ada darah. Itu jumlahnya sangat sedikit sehingga dia ma'fu anhu, dimaafkan. Nah, itu dia. Ada lagi? Tidak ada, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum, ember kalian bisa suci, bersih, suci. Iza walagha fihil kalbu, apabila dijilat anjing. Anjing najis, kategori najisnya najis berat, sama dengan babi. Maka kalau anjing dalam keadaan basah atau kita basah bersenggolan, maka kita terkena najis, kecuali dua-duanya kering. Kita kering, dia kering. Jilatannya jelaslah dia basah. Di rumah kita ada ember, dijilatnya di ember kita, air ada di situ, dia haus, dijilatnya airnya, maka semua air itu sudah bernajis. Kategori najisnya najis berat, bukan najis ringan. Jadi kalau ada terkena najis kita atau ember kita atau apapun itu barang yang mau kita pakai, ayyaghsilahu sab'a marratin, maka hendaklah ia membasuhnya sebanyak 7 kali. Aulahunna biturab, 1 dari 7 itu menggunakan tanah. Kalau kita menyebutnya sama, orang kita menyebutnya sama. Anjing maupun babi itu najis berat, terkena maka tak sah sembahyang kita, maka kita wajib menyamaknya. Cara menyamaknya bagaimana? Pertama, cari tanah yang suci, tak boleh tanah yang bernajis pula.
Tanah yang suci artinya tanah ini bukan tanah ada kotoran yang tidak disukai. Tanah yang bersih, ambil tanah yang bersih. Lalu tanah ini kalau keras, masukkan ke dalam mangkok, isi air sampai lembek dia. Jangan disabuni. Tanah itu masukkan ke dalam air sampai dia lembut. Oleskan ke bagian mana yang terkena najis jilatan anjing tadi, mau ke ember, mau ke kita, baju kita, maka oleskan sekali aja. Dah semua kena tanah, air kena tanah, dia udah lembek tadi, oleskan. Kecuali tanahnya memang udah lembut duluan, tak perlu tambah air lagi. Nah, oleskan, baru cuci lagi 6 kali lagi. Jadi totalnya 7. 6, 1 pakai air campur tanah, 6 lagi adalah air murni. Terserahlah mau pakai sabun mau tidak, itu boleh-boleh saja. Begitu caranya. Nah, itu namanya bersama, baik sama babi maupun sama anjing, caranya sama. Oleh karena itu kita dalam Islam tidak sembarangan boleh memelihara anjing. Man i'tada kalban, barang siapa yang memelihara anjing, yang kusu kulla yaumin min amalihi kirat, berkurang setiap hari pahalanya sebesar bukit. Banyak berkurang pahala gara-gara melihara anjing. Anjing boleh dipelihara dengan 2 alasan. 1, anjing jaga rumah yang tidak aman. Ada orang rumahnya tidak aman, lalu tak sanggup sewa security, maka dia boleh pelihara anjing. Atau dia punya sawah. Yang kedua, pelihara anjing untuk berburu. Berburu yang dimaksud adalah berburu binatang yang boleh dimakan. Berburu rusa, berburu apa saja. Kalau berburu babi tidak boleh, haram hukumnya. 2 kali haramnya. Melihara anjingnya berdosa, membunuh babinya pun berdosa. Kecuali babi yang mengganggu manusia, mengganggu jadi hama dan lain-lain. Kalau dia tidak mengganggu, haram hukumnya dibunuh. Nah, ini dia. Jadi anjing maupun babi sama. Anjing kawin silang dengan kambing, anaknya mirip kambing, sama hukumnya. Babi kawin silang dengan sapi, maka lahir anak mirip sapi, maka hukumnya sama. Meskipun dia mirip sapi, tapi hukumnya hukum babi, sama. Nah, itu sudah terjadi kawin silang antara anjing dengan binatang lain dan sapi dengan binatang lain. Intinya di sini anjing dan babi itu adalah najis. Tak cukup bagi kita untuk membasuhnya saja. Membasuhnya mesti menggunakan air bercampur dengan tanah. Jadi saya ulangi, najis itu ada 7. 1, semua yang keluar dari kemaluan depan maupun kemaluan belakang itu najis. Kubul, dubur. Kecuali air mani tidak najis. Selain air mani yang keluar dari depan dan kotoran yang keluar dari belakang itu najis. Yang kedua, darah segar maupun darah busuk. Darah busuk apa? Nanah. Apalagi najis? Muntah. Apalagi najis? Bangkai. Apalagi najis? Minuman keras yang memabukkan. Apalagi najis? Anjing, babi. Ini najis. Selain itu tidak ada yang najis. Tanah najis? Tidak. Kotor nih, kotor bukan najis. Beda. Najis itu ada benda-bendanya. Nah, kena keringat kotor, kita nyebutnya kotor. Tapi apakah najis? Kalau najis ini mempengaruhi sah atau tidak digunakan untuk solat. Jadi gitu dia. Jadi jangan sampai tak tahu kita apa-apa aja benda najis. Benda najis cuma yang 7 tadi saja.
Silakan diingat lagi apa yang 7 tadi. Selain itu tidak najis. Kalau baju terkena lumpur, lumpur tak najis. Pakai solat boleh. Nah, lah baju terkena nanah, tak bisa pakai solat. Kenapa? Karena nanah adalah darah yang membusuk, jadi dia najis. Nah, gitu dia. Lanjutkan. Ada diskusi, silakan. Kalau tak ada, kita lanjutkan. Jadi yang masuk bangkai najis itu bangkai apa? Bangkai itu artinya adalah binatang yang tidak mati disembelih karena Allah. Ayam mati tapi tak disembelih karena Allah, itu najis. Harimau disembelih karena Allah, jadi bangkai juga, kan harimau tak boleh dimakan. Kalaulah ada binatang yang tak boleh dimakan, mati bagaimanapun itu pasti najis. Binatang yang boleh dimakan dan matinya disembelih tidak najis. Binatang yang tidak perlu disembelih cuma 2. Ikan, belalang. Makanlah belalang itu tidak usah disembelih, halal. Makanlah ikan itu tidak perlu disembelih, halal. Dan binatang yang organ tubuhnya copot sedangkan binatangnya masih hidup itu juga najis. Contoh, orang makan kaki sapi, sapinya masih hidup, dipotong kakinya, itu najis, tak boleh dimakan, haram hukumnya. Najis dia. Maka hati-hati. Ulama mengatakan bulu kucing yang udah copot itu najis. Bulu kucing yang sudah copot, kucingnya masih hidup, kalau masih lengket dia ke kucingnya masih hidup, dia bukan najis. Tapi kalau udah copot, dia jadi najis. Kira kategorinya bangkai. Mudah-mudahan dipahami. Ya, jadi apa bentuk bangkai? Binatang yang mati tidak disembelih karena Allah Subhanahu wa taala, atau dia organ tubuh yang diamputasi sedangkan binatangnya masih hidup. Di Jawa itu orang maling sapi, ada saya dapat berita maling sapi kakinya saja. Nah, tidak semua, tak sanggup dia mikul sapi sebesar itu, dipotongnya kakinya, dijualnya. Itu haram karena dia najis. Kenapa dia jadi najis? Karena dia jadi bangkai. Kenapa dia jadi bangkai? Karena dia dipotong sedangkan binatangnya belum disembelih, dia jadi bangkai. Jadi kalau ada kucing main di kasur kita, di tempat sholat kita, banyak bulunya, banyak di situ bertebaran, lalu kita sholat di atas bulu kucing yang sudah copot, itu sholat kita tidak sah karena sholat di atas najis. Itu hati-hati. Ada lagi? Silakan Pak Haji. Sholat kucing itu masih ada kita. Kalau meleset belum tentu bernajis, karena dia najis kalau bulunya copot. Kalau bulunya tak copot, kucingnya tak najis. Ada bulunya. Kalau nanti kita selesai sholat banyak bulunya tinggal di baju kita, sholatnya wajib diulang. Berarti kita sholat dalam keadaan ada najis. Karena ketika sholat itu batal, di antara membuat dia batal adalah terkena najis. Sholat batal terkena najis. Jatuh kayak cicak yang basah ke baju kita, sholat kita batal. Ulang sholatnya. Kenapa? Bukan batal wudhu, tapi terkena najis membatalkan sholat. Nah, maka kucing steril kan? Bukan kucing, tapi kucing itu kata Rasulullah, kucing itu tawafina bainakum. Dia memang melesek-lesek kerjanya. Tapi dia bukan najis. Dia jadi najis kalau organ tubuhnya copot dari binatang itu, termasuk bulunya. Begitu. Maka kalau binatang tadi kita wudhu nih, lagi sholat pun kita elus kucing itu, tidak batal sholat kita, kesenggol kita, cuman dengan catatan tidak ada organ tubuhnya yang copot.
Kalau copot organ tubuhnya seperti bulunya, maka dia membatalkan solat karena kita terkena najis. Kalau tinggal bila jilat juga kadang Kalau kucing liurnya tidak najis. Nah, maksudnya jilatan kucing kena ke air, air itu tidak bernajis. Nah, itu ada pengecualian di kucing saja, karena ada hadis yang tentang jilatan kucing. Tapi kalau pipisnya najis, tapi kalau jilatannya itu tidak najis. Tapi kalau jilatan anjing tidak bisa. Jilatan anjing najis. Nah, ada lagi yang lain? Kalau tak ada itu lanjutkan. Silakan Ustaz. apakah mungkin makan daging sapi atau daging kerbau yang sendiri rupanya anak lihat Kalau mati anak dalam perut saat disembelih, anak itu boleh dimakan. Kalau hidup keluar dari perut kita sembelih sapi, anaknya mati ikut mati, maka anaknya boleh dimakan. Kalau masih hidup, maka mesti disembelih lagi anaknya. Itu dia. Mana tahu kita punya sapi dah hampir mati tapi tak beranak-beranak, daripada dia mati kita sembelih. Nah, anaknya ada dalam perut, rupanya anaknya ikut mati karena ibunya mati, maka anaknya itu pun boleh dimakan. Kalau seandainya tiba-tiba anaknya itu masih hidup, kita belah perutnya, hidup dia, maka mau dimakan anaknya, sembelih lagi lah. Kalau tidak, biarkan dia besar gitu. Nah gitu dia, kalau mati boleh dimakan. ada satu tempat di kampung lagi tahu rupanya hamil kerbaunya apa dimakan Mungkin hidup. Hidup atau mati? asalnya semua dagingnya itu kan Itu baru tahu saya itu. Kalau binatang hamil masa tak boleh disembelih? Boleh disembelih. Ya, boleh. Nanti anaknya itu mengikuti hukum ini ya, dia anak itu dianggap bagian daripada organ binatang yang disembelih tadi. Tidak ada masalah. Secara adab mungkin kita tidak baik gitu ya, itu okey lah. Tapi secara hukum boleh. Secara adab mungkin kasihanlah masa binatang yang lagi hamil disembelih gitu ya. Maka kita sapi pun yang untuk kurban kalau bisa jangan yang hamil lah, cari yang tak hamil gitu. Kan itu bisa ditandai secara adab saja. Wallahu a'lam. Ada lagi? Lanjutkan. An Abi Hamzah, diriwayatkan oleh Abu Hamzah radhiyallahu taala anhu. Jaa Arabiyun, datanglah orang Arab Badui. Jadi di Arab itu banyak orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu, kalau bapak tahu apa istilah Badui, di Indonesia ini Sulawesi itu ada Badui namanya. Badui itu orang yang hidupnya di padang pasir, tak punya kampung, tak punya rumah, pindah-pindah sana sini, itu namanya orang Badui. Orang pedalaman kalau orang kita bilang. Arab pun ada juga pedalamannya. Fabala fi ta'ifatil masjid, datang ke kota. Masjid Nabi dulu jangan bayangkan seperti ini. Cuma atapnya pelepah kurma, dindingnya pun tiang kurma, lantainya pun masih tanah. Begitulah masjid dulu. Jangan bayangkan Masjid Nabawi sekarang. Itu kan sekarang. Kalau dulu lantainya tak ada, macam tak begitu berbekas seperti bangunan gitu ya. Fabala fi ta'ifatil masjid. Orang ini orang kampung, agamanya tak ada. Masuk dia ke masjid Nabi, terkencing dia di ujung. Nabi ada di situ, terkencing dia. Fazajarahun nas, ngamuklah orang, mau ditebas semua orang pakai pedang, karena nganggap menghina. Padahal dia tak tahu, dia orang kampung. Dia enggak tahu tentang Islam, tak tahu apa. Nampaknya ada bangunan, nampaknya ada sudut, terkencing dari situ, enggak sengaja dia. Rupanya dia terkencingnya dalam masjid. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun melarang orang-orang untuk menghantam dia. Jangan, biarkan kata Nabi.
Sampai dia selesai terkencing, dibiarkan Nabi terkencing. Kata ulama, kenapa Nabi membiarkan dia terkencing sampai selesai? Kenapa enggak dilarang saja? Karena udah terlanjur terkencing dia. Kalau dilarang, mana bisa orang menghentikan kencing? Makin parah nanti dia, makin berserak-serak kencingnya. Itu dia alasan kenapa Nabi udah biarkan aja sampai selesai gitu. Falamma qada baulahu, tatkala selesai dia terkencing, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bizanub, kata Nabi, ambil ember isi air. Min ma'in, ambil ember isi air, fa uhriqa alaihi, siramkan pakai air tadi. Nah, apa maksud hadis ini? Pertama, kencing itu najis. Seperti saya katakan tadi, semua yang keluar dari depan adalah najis. Najis itu ada 3 tingkat. Ada najis berat, ada najis sedang, ada najis ringan. Najis berat disebabkan oleh anjing dan babi. Najis sedang yang 5. Semua yang keluar dari depan, semua yang keluar dari belakang. Yang kedua, darah segar, darah busuk, bangkai, muntah, minuman keras, ini kategorinya sedang. Yang berat tadi 2, anjing, babi. Yang sedang yang 5 itu. Yang ringan apa? Yang ringan adalah kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI ibunya saja. Kalau udah makan susu bantu dia, maka kencingnya najis. Naik tingkat seperti orang dewasa kencingnya. Tapi kalau dia masih menyusui dan tidak bercampur dengan apa-apa, cuma ASI saja, maka itu kategorinya najis ringan. Kena ke badan kita, kita pakai solat tanpa dicuci, tidak apa-apa. Kena dia, lap-lap aja, dah pakai solat, sah. Yang lain tadi tidak kalau yang berat tadi disama. Kalau yang ringan ini dilap-lap saja. Bagaimana dengan yang pertengahan? Kan tadi ada 3 itu. Ada berat, ada sedang, ada ringan. Kalau yang berat disama. Apa yang berat tadi? Anjing, babi. Kalau yang ringan diusap aja. Apa tadi? Kencing bayi laki-laki yang masih ASI. Yang sedang apa? Yang 5 tadi. Bagaimana cara membersihkannya? Sama seperti Nabi menyuruh menyiram kencing orang Arab Badui tadi. Maksudnya apa? Kalau najisnya pertengahan, cara membersihnya mesti dialirkan air, bukan direndam di dalam air. Kecuali airnya banyak, 1 kolam. Kalau airnya sedikit, hati-hati. Kena kencing tangan saya. Saya buka botol, saya masukkan, saya kucek. Apakah tangan saya sudah tidak ada lagi kencingnya? Iya. Apakah tangan ini sudah pakai solat? Belum boleh pakai solat. Karena cara membersihkannya salah. Bagaimana cara membersihkannya? Saya ambil air, saya tuangkan, mengalirkan air. Nah, itu baru betul. Najis pertengahan hanya suci dengan cara mengalirkan air. Jadi cebok, alirkan air. Kencing, alirkan air. Kena darah, tak bisa diambil tisu, tak bisa. Ambil air, baru dia. Nah, jadi suci secara hukum, itu namanya suci secara hukum. Kalau bendanya bisa jadi hilang, kencing tangan saya masukkan ke botol air, benda kencingnya hilang, tapi secara hukum dia masih bernajis, sehingga sholat belum boleh dipakai. Nah, jadi hati-hati. Najis yang pertengahan ini, cara mensucikannya adalah dengan cara mengalirkan air. Kalau najis berat tadi bagaimana? Sama. Najis pertengahan bagaimana? Alirkan air. Najis ringan bagaimana? Itu diusap-usap saja, jadi tak jadi masalah. Kalau air mani terkena ke celana kita, boleh nggak celana itu pakai solat?
boleh, karena dia bukan najis. Orangnya wajib mandi kalau keluar air mani, tapi air maninya bukan najis. Air maninya bukan najis. Jadi kalau ada di celana kita air mani, kita cukup korek saja, udah. Tak perlu dicuci dulu dia. Boleh dipakai solat karena dia bukan najis. Kalau mazi najis. Apa itu mazi? Cairan yang keluar saat kita bernafsu, tapi belum klimaks, belum puncaknya. Kita misalkan berpeluk-pelukan dengan istri, belum sampai kita kepada puncaknya, maka lalu kemudian kita ada cairan sedikit di celana kita, lengket, bening, jernih, dipegang agak lengket, itu namanya mazi. Itu najis. Orangnya tak wajib mandi, tapi bendanya najis. Pokoknya selain mani, semuanya najis. Celana kita, kencing, air wadi dan lain-lain. Jazakallahu khair. Oh, hangat ya, alhamdulillah. Syukran. Ada yang diskusi dulu, silakan. Silakan Pak Haji. Mati itu yang lain kita di mana cara? Bisa juga di sholat kita atau disapu lagi gimana? Enggak, dia wajib dicuci. Orangnya tak wajib mandi, bendanya wajib dicuci. Ganti sempak, cuci kemaluan, karena dia najis walaupun sedikit jumlahnya. Istri mana lengket ke baju? Air ASI bukan najis. Istri. Maksudnya? Air. Iya, ASI istri kan? ASI istri itu bukan najis. Jadi kalau kena ke baju kita ASI istri, baju itu wajib kan dicuci? Tidak. Pokoknya yang najis yang saya sebutkan tadi aja. Di luar itu tidak ada yang najis. Kita ludahi baju kita, dahak, kena ke baju. Bolehkah pakai solat? Boleh, karena dia bukan najis. Memang kita nyebutnya kotor, tapi kotor di situ bukan bermakna najis. Intinya diingat aja tadi yang saya sebutkan 7 tadi. Di luar dari itu tidak ada najis. Kalau menjijikkan, itu lain cerita. Kita tak layak kita pakai baju yang berkeringat dipakai solat, ya, tapi sahnya sah saja. Yang tak sah kalau bernajis. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Kembali ke hewan sembelihan tadi, Ustaz. Apakah ada ketentuan khusus untuk kurban yang dilakukan? Kalau kurban hewan yang disembelih itu harus jantan atau betina. Dan begitu juga dengan akikah. Kalau untuk laki-laki itu kan 2 kan, perempuan 1. Apakah harus laki-laki dua-duanya, ataukah laki-laki jantan atau perempuan untuk laki-laki atau betina? Ketentuan jantan atau betina aja? Tidak ada. Untuk binatang akikah maupun binatang kurban, tidak ada ketentuan harus jantan maupun betina binatangnya. Boleh jantan, boleh betina. Orang kita kenapa pakai betina aja? Karena murah harganya. Kok jantan mahal harganya? Kambing jantan bapak mahal harganya. Kambing betina. Maka orang kita pakai kambing betina. Rupanya kita punya kambing sendiri. Saya akikah kambing saya jantan. Tapi karena memang bapak saya melihara kambing di kampung. Nah, kambing jantan dipilihnya. Memang sudah diinikannya dari kecil. Dan anak kita tidak ada kambing betina aja, tidak jadi masalah. Akikah pun tak ada masalah, kurban tak ada masalah. Tapi kenapa kita tak pernah menemukan kurban sapinya jantan? Karena dia jadi bibit. Kalau dijual, rugi lah orang itu. Karena kalau kita tengok sapi ini, binatang ini kalau lahir kebanyakan betina daripada jantan. Saya di kampung pelihara kambing. Mak saya upah dengan orang pelihara kambing. Saya belilah peranakan kambing. Sekandang betina semua. Kambing mak saya tak berapa ekor betina. Kambing uak saya betina. Saya bilang kapanlah beranak-beranaknya kambing ini kalau tak ada jantannya. Memang susah cari jantan Pak Ustaz. Ya udahlah, terpaksalah saya beli kambing jantan seekor untuk mengkeroyok betina-betina yang ada di situ biar beranak.
Gitu. Jadi kan memang mahal harganya. Kambing betina misalkan harganya bibitnya 500, tapi kalau kambing jantan bibitnya 1 juta lebih. Gitu ya. Makanya jangan heran kenapa jarang kita menemukan orang akikah kambing jantan. Harganya mahal. Tapi bolehnya boleh, ya itu. Dan sapi-sapi yang kita tengok untuk kurban itu jarang kita tengok ada yang jantan, betina semua. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ini belum masuk sampai syuruk ini kan? Syuruk berarti ada sekitar dia 6.15. 6.15 6.20 Pak. Masuk masuk. Baik. An Abi Abdullah Huzaifah bin Al-Yamani, diriwayatkan oleh Abu Abdullah Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu, jangan kalian minum, fi aniyatiz zahabi wal fiddati, di bejana, apakah gelas atau ember itu namanya bejana, atau piring itu namanya bejana. Az-zahabi wal fiddati, yang terbuat dari emas maupun perak, haram hukumnya. Dulu orang-orang raja untuk menunjukkan kekayaan dia, gelas minumnya terbuat dari emas, piring makannya terbuat dari emas. Wala ta'kulu fi sihafiha, jangan kalian makan di piring yang terbuat dari emas dan perak. Apa hubungannya dengan kajian kita? Jika ember bapak terbuat dari emas dan perak, tak sah berwuduk menggunakan ember itu. Ini kalaulah pula rasa-rasanya agak susah kita membeli ember yang terbuat dari emas dan perak. Bisa gayung misalkan, kan kecil gayung. Kalau ember terlalu besar, gayung tertampung air dalam keran, gayung itu terbuat dari emas dan perak. Nah, lalu kita gunakan untuk berwuduk, tidak sah wuduknya. Emas dan perak saja. Tapi kalau bapaknya belinya, buatnya embernya terbuat dari mutiara, tidak masalah. Karena yang dilarang Nabi cuma emas dan perak saja. Walaupun mutiara lebih mahal, permata lebih mahal, tak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau terbuat dari emas dan perak, tidak boleh. Ada kesombongan. Kalau mutiara ini tak nampak sombongnya, tapi kalau ada emas ini nampak sombongnya. Karena warnanya mencolok dan lain-lain. Ada kesehatan juga di situ yang tidak baik bagi orang yang menggunakannya. Nah, kalaulah ada ember kita, gelas kita bocor, lalu bukan gelas kaca misalkan, gelas kita terbuat dari stainless misal atau tembaga, bocor, nah ditempellah sedikit pakai perak, bolehkah? Boleh. Nabi sendiri ada gelasnya yang retak ditempelnya pakai perak. Tapi kalau dilumuri itu tak boleh. Dicat pakai emas murni tidak boleh. Tapi kalau cuma nempel-nempel dikit enggak apa-apa. Jangan dibayangkan dulu gelas orang seperti gelas ini, mana bisa ditempel pakai emas. Dulu gelas orang itu terbuat dari tembaga. Jadi atau stainless, wallahu alam. Jadi penempelannya itu boleh. Ada sahabat Nabi hidungnya sompel saat perang. Sompel hidungnya gara-gara perang. Ditempelnya pakai perak. Hidung dibuat hidung palsu terbuat dari perak. Kata dia benda lain infeksi, cuma benda ini yang tidak infeksi, yang bisa masuk. Dibiarkan Nabi. Itu menunjukkan boleh. Dibuatnya hidung dari perak gitu. Karena sompel saat perang, kita bacok atau apa, pasangnya itu, tidak jadi masalah. Nah, jadi ini memang kajiannya memang taklah ada orang hari ini yang embernya terbuat dari emas. Ini kalau saja. Karena dulu ada raja-raja di zaman Nabi itu menunjukkan kesombongannya, itu ada ciri-ciri khasnya.
Kalau pakaiannya menjulur sampai jauh, itu pakaian raja itu. Dia berjalan ke sana, bajunya masih ada di sini, menyeret gitu. Itu pakaian kebesaran raja. Minum itu gelasnya minimal perak. Kalau bisa terbuat dari emas. Saking kayanya, tidak terbatas hartanya. Menunjukkan kesombongan. Jadi raja itu butuh menunjukkan kesombongannya ke raja-raja yang lain. Jadi berlomba-lomba mereka menakut-nakutin orang, menunjukkan kehebatan. Di antaranya seperti itu. Maka dalam Islam itu tidak boleh, haram hukumnya. Nah, haramnya di mana? Berlebih-lebihan dalam menggunakan harta dalam Islam itu hukumnya haram. Walaupun itu harta dia. Walaupun harta dia digunakannya dengan cara yang berlebihan, maka hukumnya haram. Dia bukan karena bernajisnya. Najis ke emas kita pegang, tidak najis. Perak tidak najis. Dia tak bolehnya bukan karena najis, tak bolehnya karena ada memunculkan kesombongan diri. Di situ letak tidak bolehnya. Wallahu a'lam. Kata Rasulullah, al-muzazatu minal iman. Tampil sederhana itu bagian daripada iman. Ada yang diskusi? Mana tahu ada yang ember rumahnya emas. Silakan Pak Haji. Air. Pak Haji? Kerak air. Kerak air. Kerak air itu bukan air. Kalau terbuat dari emas atau perak. Kalau keran air tak buat dari emas dan perak tak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah penampungan air, Pak Haji. Karena ina itu maknanya bukan misalkan selang atau apa, bukan itu arti ina. Ina itu adalah tempat penampungan. Apakah tempat penampungan air atau kita menggunakannya mangkok untuk makan, itu disebut dengan ina. Itu yang tak boleh. Tapi kalau kita gunakan, bapak ini mungkin berlebih duitnya, dibuatnya lah keran air dari emas, tak jadi masalah. Karena dia cuma tempat lalunya air, bukan tempat penampungan air. Tapi di satu sisi ada kesombongan yang di situ berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Tapi bisa jadi ada orang dia buat kerannya terbuat dari emas, mungkin satu-satunya yang tidak tersumbat kalau terbuat dari emas. Misalkan di kampungnya itu, ya udah dibuatnya dari emas, dibuatnya dari stainless, dibuatnya dari besi, dibuatnya dari plastik, tersumbat terus. Lalu kata dia apa di sini, Pak, kalau supaya jangan tersumbat, buat keran air dari emas. Dibuat bapak itu dari emas. Tak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah penampungannya, itu jadi masalah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tekan Pak. Sebab tidak diperbolehkan lelaki pakai perhiasan emas, apa perempuan juga boleh? Pertama, Rasulullah berusaha untuk membedakan penampilan laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah bahkan mengatakan Allah mengutuk laki-laki tasyabbuh bin nisa, serupa dengan perempuan, dan sebaliknya Rasulullah katakan Allah mengutuk perempuan yang tasyabbuh, berserupa-serupa dengan penampilan laki-laki. Jadi Rasulullah secara umum bedakan, ini penampilan laki-laki, ini penampilan perempuan, mesti dibedakan. Yang kedua, dari aspek kesehatan, ada penelitian mengatakan bahwa emas itu bukan pakaian laki-laki. Aspek kesehatannya ada. Banyak larangan-larangan Nabi itu memang tujuannya adalah menjaga kesehatan. Yang kedua, emas itu adalah lambang kesombongan. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan ini beda dengan laki-laki. Perempuan memang dia memang kodratnya diciptakan oleh Allah untuk bersolek-solek. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kodratnya bukan diciptakan untuk bersolek. Perempuan diciptakan untuk bersolek. Dan perempuan pun boleh pakai perhiasan, asalkan jangan berlebihan. Kalau semua jarinya ada cincin emas, maka dia akan jatuh terjerumus dalam kesombongan.
tidak boleh juga. Tapi kalau 1-2 jarinya ada emas, itu normal-normal saja. Nah, jadi Allah ingin membedakan mana kodrat laki-laki, mana kodratnya perempuan. Perempuan masuk surga dengan cara berdandan depan suaminya, patuh dia dengan suaminya, berlemah lembut depan suaminya. Itu ibadah bagi perempuan. Bagi laki-laki tak bisa, dia harus kerja, dia harus mencari nafkah, hujan panas dia harus keluar rumah dan segala macam. Itu adalah jalur surga yang berbeda-beda. Yang membedakan kodrat itu, maka Allah pun dalam Al-Quran membedakan iming-iming surga. Laki-laki diiming-imingi oleh Allah dengan bidadari-bidadari surga. Tidak ada bidadara surga disebutkan. Bukan berarti ibu ini tidak menikmati surga, tapi perempuan lebih diiming-imingi dengan aksesoris-aksesoris. Karena memang Allah ciptakan berbeda, gitu. Memang kodratnya beda. Laki-laki dia mau menghabiskan semua hartanya demi perempuan. Perempuan dia rela membuang lakinya demi harta. Memang kodratnya begitu. Allah ciptakan. Nah, dia suka aksesoris, dia suka itu. Laki-laki tidak suka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Satu hadis lagi. Nanggung. An Abil Abbas, an Ibni Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, iza dubighal ihabu, apabila kulit binatang disamak, faqad tahara, maka sungguh dia telah suci. Ini bicara tentang bagaimana kita memanfaatkan kulit binatang. Boleh tak buat baju dari kulit? Boleh, tapi dengan syarat. Pertama, bukan kulit anjing dan babi. Selain kulit anjing dan babi boleh dipakai. Bagaimana cara memakainya? Cara memakainya boleh dimanfaatkan kalau sudah disamak. Bagaimana cara menyamaknya? Tidak sama seperti nyamak anjing babi tadi. Cara menyamak kulit binatang itu, pertama, buang semua yang bisa busuk di situ. Jangan ada daging, jangan ada lemak, dikikis semuanya. Dah habis, direndam dia pakai air cuka atau air apa yang keras, lalu dijemur sampai kering. Setelah kering itu boleh dimanfaatkan. Boleh digunakan untuk tali pinggang, boleh digunakan untuk dompet, boleh digunakan untuk tas, boleh digunakan untuk jaket. Saya di rumah ada jaket terbuat dari kulit kambing. Boleh, karena udah disamak. Dipakai solat boleh, tapi kalau tak disamak tidak boleh. Apa hubungannya dengan bersuci? Di zaman Nabi tidak ada ember. Yang ada apa? Kulit binatang tadi di zaman Nabi dijahitlah ujung-ujungnya, lalu setelah dijahit dalamnya diisi air, namanya kirbah, ditempel ke dinding-dinding. Karena ember tak ada. Paham maksudnya kan? Jadi karena ember tak ada, orang ambil nyimpan airnya dari kulit tadi. Kulit tadi udah disamak semuanya, lalu kemudian disatukan, ujungnya dijahit supaya jangan tembus air. Lalu kemudian ujungnya nanti ada pembukanya. Seperti kalau kita nonton film apa dulu, yang minum-minuman. Lalu kemudian nanti dia apa? Ditempel ke dinding-dinding. Karena ember-ember di jadi ini tidak ada. Di zaman Nabi tidak ada seperti itu. Namanya kirbah. Bolehkah sahkah wuduknya? Boleh, dengan catatan dia sudah disamak. Cara menyamaknya gampang. Kulit buaya kah dia, kulit harimau kah dia, kulit apa saja boleh dimanfaatkan asalkan sudah disamak. Mau digunakan apapun, dipakai sejadah, dipakai baju solat, tak jadi masalah. Jadi di zaman Nabi ada binatang mati, bangkai. Kata Nabi, ini bangkai ini manfaatkanlah. Gimana cara manfaatkannya? Ambil kulitnya. Dagingnya tak boleh dimakan, tapi kulitnya boleh diambil. Mana tahu kita jumpa harimau di tengah jalan mati, ya harimaunya tak boleh dimakan, tapi kulitnya boleh diambil lalu dimanfaatkan
pakai jaket, takut orang lewat kita. Nah, apa namanya, tinggal kita buat isu-isu kita menaklukkan harimau gitu. Intinya dia boleh digunakan. Jadi kalau ajo-ajo buat tali pinggang dari kulit, kata Ajo ni, nanya dulu kulitnya udah disamak belum? Udah, kata dia. Kalau orang Islam yang jual, kita berhusnuzon saja. Pastilah udah disamak sama dia. Karena menyamak kulit binatang itu gampang, seperti saya ceritakan tadi. Buang aja semuanya, lemaknya kah yang melengket di kulit atau daging, buang, kikis, dah habis semuanya, rendam pakai air cuka atau air apa, dah habis itu jemur sampai kering kerontang, udah boleh dimanfaatkan. Pakai gendang kah, mau dipakai pun boleh. Nah, itu dia. Jadi hubungannya dengan bersuci ini adalah kita tampung air. Karena di zaman Nabi tidak ada keran air. Air pun ngambilnya jauh. Di kota Mekah mana ada air? Di Madinah mungkin ada air di kebun-kebun. Nah, jadi ngambil airnya bagaimana? Tidak ada mesin sanyo seperti sekarang. Dijemputlah air itu pakai ember tak ada. Karena tak ada ember, diambillah menggunakan kulit binatang yang sudah jadi kalau berwudu diambil air di situ, sah wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang diskusi terakhir sebelum kita tutup, saya persilakan. Kalau tidak ada kita sudahi lagi. Kalau ada saya persilahkan. Telur ular. Jual ular. Binatang yang tak boleh dimakan tidak boleh dijual. Untuk dimakan tak boleh. Pak. Oh, kalau kulitnya setelah kita samak, kita jual untuk dimanfaatkan, ya enggak jadi masalah. Tapi dengan catatan yang kita jual adalah kulit binatang yang sudah disamak karena dia sudah halal. Tapi kalau ular seekor hidupnya, jangan-jangan bukan diambil kulitnya mau dimakan sama orang. Karena ular itu tak boleh dimakan, maka menjualnya untuk dimakan pun tidak boleh. Tapi kalau kulitnya sudah bapak olah, mau bapak jual dia tak jadi masalah. Jual sama bapak-bapak yang tukang konveksi supaya dia buat sepatu misalkan, tak jadi masalah. Yang jadi masalah hidup-hidup ular itu bapak jual sama orang pemakan ular. Nah, dimakannya ular itu tak sah, hasil penjualannya haram. Karena apa? Karena ular itu haram, menjualnya juga jadi haram. Cukup. Ada lagi? Kalau tidak ada kita sudahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.